Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kurniati Hasibuan ingin menampilkan LK3.1 saya perspektif dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SD Swasta Al-Ulum Medan, lingkup pendidikan, sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan kedisiplinan siswa kelas 4 saat mengikuti pembelajaran tema 4, berbagai pekerjaan subtema 3, pekerjaan orang tuaku, materi pengolahan sampah dan barang bekas di SD Swasta Al-Ulum Medan. Penulis Rizky Kurniati Hasibuan SPD. Tanggal hari Senin, tanggal 28 November 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Latar belakang masalah dari praktek pembelajaran ini adalah: pertama, siswa bercerita dengan temannya saat guru menjelaskan pelajaran di depan kelas. Kedua, materi yang disampaikan guru kurang menarik, sehingga siswa tidak mau mendengar pelajaran yang disampaikan oleh guru di depan kelas. Dari kedua poin di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa selama ini, siswa memiliki kedisiplinan belajar yang rendah dikarenakan materi yang disampaikan guru kurang menarik dan model pembelajaran yang digunakan kurang tepat, sehingga siswa lebih senang bercerita dengan temannya dibanding mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Berdasarkan hasil observasi di kelas 4 SD Swasta Al-Ulum Medan, terdapat beberapa siswa yang memiliki nilai di bawah KKM, yaitu 43%, khususnya dalam tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Menurut Sabtono, tahun 2011, halaman 23, pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk mengembangkan karakter baik atau good karakter. Dengan demikian, pendidikan karakter disiplin perlu dikembangkan pada diri setiap siswa agar menjadi siswa pribadi yang lebih taat dan terampil. Sedangkan menurut Wasono, tahun 2019, halaman 60, menyebutkan bahwa agar disiplin di lingkungan keluarga dapat berjalan dengan baik, maka sangat diharapkan kerjasama antara semua anggota keluarga yang ada di rumah tersebut. Faktor lingkungan merupakan faktor yang tidak kalah penting dan sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Praktek pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena saya kira banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga praktek ini diharapkan selain bisa memotivasi diri sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru lain. Keberhasilan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas sangat dipengaruhi oleh kedisiplinan belajar siswa. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran dengan baik sehingga menumbuhkan kedisiplinan belajar siswa agar mengikuti pembelajaran di kelas. Dengan kata lain, guru memegang peranan yang strategis dalam meningkatkan minat belajar siswa di kelas. Peranan strategi tersebut menyangkut peran guru sebagai fasilitator, motivator, sumber belajar, dan organisator dalam proses pembelajaran. Tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah tidak mudah bagi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tantangan tersendiri. Begitu juga dengan pembelajaran yang dipraktekkan guru dengan menggunakan model PJBL untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. PJBL sendiri merupakan pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas siswa untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan, meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata.
Saat melakukan praktek pembelajaran dengan menggunakan model PJBL dan melibatkan TIPEK, guru melihat siswa mulai aktif dan tidak hanya terfokus pada gambar audiovisual yang ditampilkan, tetapi siswa mengamati dengan serius materi yang ada pada audiovisual. Hanya saja guru merasa waktu pengerjaan proyek yang masih kurang dalam proses pembelajaran dan siswa belum aktif berkreasi dalam membuat tempat pensil. Menurut saya itu tantangan yang harus dilalui dalam praktek pembelajaran PJBL. Siapa saja yang terlibat? Di sini yang terlibat dalam pembelajaran yaitu guru, siswa, dan teman sejawat. Aksi. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Untuk meningkatkan kedisiplinan siswa saat belajar, guru harus mengubah strategi pembelajaran. Di sini guru menggunakan model PJBL berbasis TIPEK. Pendekatan saintifik, metode diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. PJBL juga tak luput dari tahapan-tahapan pembelajaran. Tahapan pembelajaran dalam PJBL tidak boleh terlewatin, harus dilaksanakan secara runtut agar tujuan dari pembelajaran model PJBL dapat terlaksana dengan baik. Praktek pembelajaran PJBL ini guru juga dipantau oleh kepala sekolah. Pembelajaran PJBL dimulai dari pertanyaan mendasar, dari tampilan audiovisual proyektor. Pertanyaan mendasar itu memicu siswa untuk berpikir kritis. Untuk menjawab pertanyaan dasar tersebut, guru mulai mendesain proyek yang akan dilakukan oleh siswa, di mana proyek yang akan dilakukan berhubungan dengan pertanyaan mendasar yang disampaikan oleh guru. Pembuatan proyek membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Guru harus membuat kesepakatan dengan siswa untuk menentukan lamanya waktu proses pembuatan proyek. Saat mengerjakan proyek, guru memonitor keaktifan dan perkembangan proyek siswa. Guru mengamati cara siswa dalam menggunting, menempelkan kertas kado di kaleng bekas. Sebelum ditampilkan di depan kelas, guru meminta kelompok diskusi untuk mengerjakan LKPD yang diberikan kepada siswa. Selanjutnya, proyek sudah ditampilkan di depan kelas untuk menguji hasil kerja siswa. Sebagai guru wajib mengevaluasi setiap hasil kerja siswa agar ada perbaikan yang lebih baik lagi pada hasil kerja siswa di setiap proses pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Pembelajaran dari model PJBL yang telah dilaksanakan memiliki dampak yang positif bagi kemampuan kedisiplinan siswa dan hasil belajar siswa, yaitu sebanyak 90% yang tuntas dan 10% yang tidak tuntas. Karena dalam pembelajaran PJBL, siswa bisa mengerjakan proyek secara mandiri. Siswa juga lebih semangat dalam mengikuti pelajaran, lebih memahami materi yang disampaikan guru melalui media audiovisual dan proyek yang dihasilkan oleh siswa. Model PJBL sangat efektif untuk mengatasi kedisiplinan siswa saat belajar. Karena siswa tidak hanya belajar teori tetapi langsung praktek. Kegiatan pengerjaan proyek dapat respon yang baik dari siswa, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Sehingga model pembelajaran PJBL dapat diteruskan untuk pembelajaran selanjutnya yang sesuai dengan materi pembelajaran. Faktor yang mendukung keberhasilan PJBL ini adalah media pembelajaran berbasis TIPEK dan guru menampilkan alat peraga yang akan dikerjakan siswa berupa tempat pensil yang terbuat dari kaleng bekas. Selanjutnya, siswa membuat proyek tempat pensil dari barang bekas, boleh dari kaleng atau botol minuman, kemudian dihiasin agar bisa digunakan sebagai tempat pensil yang menarik. Melaksanakan model PJBL membutuhkan waktu yang tidak sedikit, mulai dari merancang pembelajaran, persiapan media, membutuhkan waktu yang banyak. Demikianlah hasil LK3 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.